Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang selalu Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai, Pak Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, kita hari ini masih belajar di tema 2, subtema 2 dan pembelajaran yang ke-5 dan ke-6. Di pembelajaran 5 dan 6 ini nanti kalian akan belajar satu muatan bahasa Indonesia dengan Pak Guru, muatan PPKN dengan Bu Miftah, dan muatan matematika dengan Bu Mariani. Nah, langsung ke pembelajaran ke-5 dan 6 muatan bahasa Indonesia. Di pembelajaran ke-5 dan 6 ini kita masih membicarakan masalah benda, jenis benda, dan kegunaannya. Baik, nanti ada sebuah teks, kalian tolong perhatikan, ikuti bacaan Pak Guru dalam hati, kemudian fahami apa yang ada dalam teks tersebut. Sekarang perhatikan ke layar. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, dalam teks tersebut di atas, kesimpulannya kita masih berbicara mengenai benda. Benda ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Kemudian 3 benda ini masing-masing memiliki kegunaan atau manfaat. Ya, kalau tadi di dalam teks ada kegunaannya air, gelas, kemudian ada buku, ada pensil, dan segala macam. Dan tentunya masih banyak benda-benda di sekitar kita dan yang sehari-hari kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Nanti disambung dengan muatan pembelajaran PPKN dan matematika. Terima kasih. Halo, kita ketemu lagi ya nak. Sekarang kita mau belajar PPKN. Setelah tadi belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodiki tentang jenis benda dan kegunaannya. Kita lanjut pada PPKN untuk materi aturan bermain di rumah teman ya. Ini sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Sekarang kita akan lihat di sini. Lihat gambar, perhatikan gambar yang ada di buku teks ya. Di layar juga ada. Ini adalah siapa ini? Edo dan keluarganya. Ya, Beni, Udin, Lani, Siti dan Dayu bermain ke rumah Edo. Ya. Kemudian setelah selesai bermain, Beni dan teman-teman berpamitan kepada Edo dan keluarga.
keluarganya. Kita perhatikan ada pertanyaan di sini yang berkaitan dengan gambar yang tadi sudah kita simak. Perhatikan. 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Apa yang mereka lakukan, Nak? Ya betul, ya. Benny dan teman-teman ya berpamitan kepada Edo dan keluarganya. Ada ayah, ada ibu, ada Edo dan ada adiknya. Yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pernah nggak kamu bermain ke rumah teman? Terus bagaimana aturannya kita sudah pelajari bahwa setelah waktu datang itu kamu izin, ya, salam dan lain sebagainya. Setelah pulang juga harus berpamitan, ya. Pernah apa tidak? Ya, nanti kamu isi. Yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Kira-kira kapan, Nak? Yaitu saat kita ingin pulang. Jadi bermainnya sudah selesai dan kita akan pulang, maka kita wajib berpamitan kepada pemilik rumah. Yang keempat, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Ya, mengapa kita perlu? Kenapa nggak nyelonong langsung pulang aja? Itu tidak sopan. Jadi berpamitan karena itu sebagai bentuk rasa sopan santun kita kepada pemilik rumah, ya. Jadi etika, ya, termasuk aturan dalam berpamitan, berpamitan. Kemudian yang kedua, agar pemilik rumah tahu bahwa kamu itu sudah pulang, ya. Kalau kamu misalnya tiba-tiba pulang tanpa bilang-bilang, nanti dicari-cari, tadi kemana ya? Oh, sekarang sudah nggak ada. Ya. Jadi tidak terjadi hal seperti itu, ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, di sini ada percakapan, ya, antara Benny dengan ibunya. Ya. Nih, Benny ini ibu. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Jawab ibu. Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Ini sudah kita pelajari waktu awal baru tentang aturan, ya. Jadi banyak sekali manfaat aturan, melatih kita disiplin itu yang terutama. Jadi sejak kecil dibiasakan sampai nanti kita dewasa sampai tua. Terus kemudian hidup jadi teratur, suasana jadi nyaman dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat aturan bila kita mematuhinya. Nah, ini sekarang kita lihat ada beberapa gambar 1, 2, 3, 4. Nih, kita perhatikan apa perintahnya. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Tuh, lihat gambar yang pertama, lihat. Sedang apa ini? Seorang anak-anak namanya Tejo. Wah, Tejo lagi viral nih ya, Tejo. Dia bermain seperti apa ini? Ngebut, ya. Dia mengambil kencang sekali. Wah, kira-kira kamu setuju apa tidak? Ya, bagus. Tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh anak itu. Kenapa? Akibatnya apa? Apabila melakukan ini bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Bisa jatuh. Siapa yang terluka? Dia sendiri. Kemudian kalau nabrak orang bagaimana? Nah, itu bahayanya. Jadi kalau kita berkendara, mau sepeda, mau motor, ya, harus dengan kecepatan yang sedang saja. Itu akan aman buat diri kita juga buat orang lain. Yang berikutnya nih, lihat Tejo lagi nih, dia makan tapi bungkusnya dibuang sembarangan. Setuju atau tidak, Nak? Tidak setuju. Kalau kamu tidak setuju, apa alasannya? Ini akan mengotori lingkungan, ya. Lingkungan jadi kotor, ya. Jadi nanti banyak semut, banyak lalat, ya. Apalagi kalau makan pisang di bawah sembarang, apa bahaya sekali itu. Bisa membuat orang lain terjatuh atau terpeleset. Jadi seharusnya dia buang sampah di tempatnya. Ya. Gambar ketiga, oh, pintar sekali nih. Bantu ibu memasak, wah hebat. Kan aturan di rumah membantu orang tua sesuai kemampuan. Ya, kamu bisanya apa? Bantu. Misalnya sedang apa?
masak sayur, kamu bantu untuk memotong sayurannya atau mengupas bawang. Hati-hati pakai pisaunya ya nak. Jadi bantu orang tua sesuai kemampuan. Pendapat itu bagaimana? Setuju apa tidak? Ya sangat setuju. Jadi kita bisa membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian nih yang keempat, nih juga merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Hebat tuh. Begitu bangun tidur kita harus merapikan tempat tidur. Ya, bantal, selimut dirapikan, barang ditata, selimutnya dilipat. Jadi kamu setuju apa tidak nak? Ya setuju, bagus setuju. Jadi setuju karena apa? Nih, dengan merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, kamar kita akan jadi rapi kembali, jadi nyaman. Ya, juga membantu orang tua kita. Ya, jadi semua tidak harus orang tua yang melakukan atau mbaknya, tapi kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa kamu kerjakan sendiri. Itulah pentingnya aturan, tadi sudah kita pelajari banyak sekali. Sekarang tinggal kamu patuhi apa aturan di rumahmu dan di rumah temanmu ya. Kemudian aturan baik di rumahmu sendiri maupun di rumah temanmu. Insya Allah nanti akan tercipta suasana yang nyaman dan aman. Terima kasih sudah bertemu dengan Bu Miftah. Nanti akan lanjut belajar matematika dengan Umar, yaitu perkalian. Semangat terus untuk belajar perkalian dan juga pelajaran yang lain. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi sekarang ke muatan matematika. Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Dikin, mencari kata lalu menunjukkan apa kegunaan dari kata tersebut ya, dari suatu benda pastinya. Lalu tadi dilanjutkan lagi dengan PPKN oleh Bu Miftah, masih tentang aturan. Ingat, aturan itu dibuat untuk dipatuhi. Patuhi aturan yang ada yang berlaku dimanapun ya anak-anak. Nah sekarang kita akan belajar matematika masih seperti kemarin perkalian. Nah kalau kemarin kita belajar melalui tabel, kalau hari ini kita nggak pakai tabel. Nah kalian tapi boleh tetap mencarinya dengan menggunakan tabel. Guru masih akan menjelaskan bentuk perkalian yang kemarin. Misalkan guru punya sebuah bilangan ya 12, berarti hasilnya adalah 12. Titik-titik dikali 4 sama dengan 12. Titik-titik dikali 3 sama dengan 12. 2 dikali titik-titik sama dengan 12. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalian masih ingat 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Kalian boleh melihat tabel yang kemarin kalian buat yang ada di buku, atau kalau yang sudah hafal pasti tahu ya 12, 4 dikali berapa ya yang hasilnya 12? Coba perkalian 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. Berarti jawabannya berapa? 3. Kita ganti ya, warnanya merah biar kalian lebih jelas kalau itu jawabannya. Oke, 3. Nah, sekarang kebalikannya, titik-titik dikali 3 sama dengan 12. Berarti berapa? Kalau yang di atas sudah ketemu, kalian tetap jawabannya. Berarti adalah 4. Tinggal dibalik saja. Nah, lalu selanjutnya 12, masih 12. 2 dikali berapa hasilnya 12? Perkalian 2, sudah hafal pasti ya perkalian 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi jawabannya 6. Nah, bisa juga kalian tambahkan di sini. Titik-titik dikali 6 sama dengan 12. Nanti jawabannya berapa? Jawabannya adalah nanti 2 ya. Seperti itu. Ini tabel yang harus ada di sini. Di situ juga nanti kita akan belajar tentang soal cerita. Kemarin sebenarnya sudah kita belajar tentang soal cerita ya anak-anak.
Ini contoh soal cerita. Edo memiliki 5 kantong kelereng. Masing-masing kantong berisi 10 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng Edo seluruhnya? Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Seperti biasa, ada jawab dan jadi. Ya, lihat. Edo memiliki 5 kantong kelereng. Berarti ada berapa tempatnya? Ada berapa wadahnya? Itu yang kita tulis terlebih dahulu. Ya, 5. Masing-masing kantong berisi 10, berarti baru dikali isinya, dikali 10. Nah, 5 dikali 10 sama dengan titik-titik. Kita bisa menggunakan penjumlahan berulang. 5-nya ada 10 atau 10-nya ada 5? Betul. 10-nya ada 5. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan berapa? 10 tambah 10, 20. Tambah 10, 30, 40, 50. Jadi jawabannya adalah 50 bersih. Jadi jumlah kelereng Edo seluruhnya ada 50 butir, ya. 50 butir kelereng. Seperti itu ya anak-anak ya cara menjawabnya. Nah, kalau kalian sudah bisa memahaminya, kalian boleh mengerjakan tugas yang ada di buku. Kalian cek baik-baik, koreksi baik-baik jawabannya, dihitung baik-baik dengan teliti. Kalau kalian belum hafal perkaliannya, kalian bisa melakukannya dengan penjumlahan berulang seperti ini ya. Nah, belajar terus yang rajin meskipun kita dari jauh. Semangat, jangan lupa berdoa selalu. Semoga virus ini akan segera berakhir. Semoga kita segera berjumpa di sekolah yang kita cintai. Jangan lupa sholat 5 waktu, ibadah yang rajin. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Ya anak-anak, sampai ketemu lagi kita di subtema berikutnya. Nah, setelah ini kita akan latihan. Ingat baik-baik, belajar, jangan sampai kalian keasikan bermain ya. Oke, sampai ketemu lagi.